فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Baik, benar salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang diawali dengan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, dan di antara yang diminta dalam doa tersebut ya adalah memohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah. Was'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, kenikmatan tatkala engkau izinkan aku untuk melihat kepada wajahmu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya. Namun bukan berarti tatkala doa ini diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian yang kita minta hanya ini. Ya, artinya mungkin karena melihat wajah Allah adalah nikmat tertinggi, bahkan nikmat yang paling puncaknya nikmat hatta kepada penduduk surga misalnya. Banyak nikmat dalam surga yang dikatakan oleh Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, sampai tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia sekalipun. Kemudian kita mengatakan puncaknya nikmat adalah melihat wajah Allah, maka cukup minta agar kiranya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melihat wajahnya. Artinya kalau seandainya kita sudah dapat nikmat itu, maka yang di bawahnya pasti dapat. Mungkin seperti itu maksudnya. Maka kita katakan, ya, benar doa ini hendaknya ya selalu dibaca karena memang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti kemudian kita cukupkan satu doa dan kita tidak memohon doa yang lain. Ya. Karena at-tanawwu' fid du'a, membaca doa dengan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah hal yang sangat baik. Karena Nabi SAW di samping beliau berdoa agar kiranya Allah anugerahkan bisa melihat wajah Allah, di sisi lain Nabi SAW juga berdoa agar bisa dimasukkan ke dalam surga, bisa diselamatkan dari api neraka. Artinya tanawwu', ya, perbanyak doa dengan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh misalnya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita baca doa ini, baca doa lain, baca doa lain, baca doa lain, sebanyak doa yang diajarkan Nabi, kalau bisa kita baca semuanya, baca semuanya. Ya. Jadi demikian. Namun jika seandainya mungkin yang terbanyak adalah catatannya yang terbanyak, ya artinya sering kita mengulang-ulang doa ini, sedangkan doa yang lain kita juga baca akan tapi mungkin kita tidak mengulangnya tidak sebanyak doa ini, maka ini ya tidak ada masalah. Ini dikembalikan kepada individu, dikembalikan kepada pribadi kita. Karena ada kadangkala doa yang tatkala kita baca, tatkala kita renungkan, itu lebih menggugah hati kita. Ya, lebih membuat hati kita itu semangat. Lebih membuat kita itu merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Ada mungkin doa-doa pilihan atau doa-doa khusus yang kita sangat tertarik dan sangat suka dengan doa itu. Ini maklum, ini tidak mengapa. Ya, padahal semua doa hendaknya kita cintai, tapi kadangkala sebagai manusia kita mencintai sebuah doa melebihi akan kesenangan kita kepada doa lain. Ya, jadi adalah hal yang maklum dalam kehidupan manusia. Karenanya mungkin dalam pembahasan yang lainnya mungkin para akhwat sekalian pernah mendengar sebuah hadis. Tatkala Nabi kita yang mulia SAW mengirim satu rombongan dalam satu perjalanan safar, kemudian Nabi SAW menunjuk pimpinan rombongan. Nabi menunjuk pimpinan rombongan. Karena memang tatkala kita sedang melakukan safar, sunnahnya adalah kita tunjuk pimpinan safar. Ya, kita tunjuk pimpinan safar. Ya, tentunya ini tidak berlaku bagi akhwat ya. Karena akhwat tatkala safar itu harus didampingi oleh mahram, maka tentunya otomatis pimpinannya dalam safar adalah mahramnya. Imam suaminya atau abangnya atau ayahnya itu jelas menjadi
pimpinan dalam perjalanan safar. Tapi kalau misalnya kami laki-laki berangkat bertiga misalnya safar, sunnahnya adalah menunjuk siapa yang menjadi pimpinan dalam perjalanan safar tadi. Karena dia akan menentukan bergerak atau istirahat, lanjut berjalan atau mungkin kita berhenti atau kita kembali dan sebagainya. Di tangannya lah keputusan itu. Yang disebut dengan amirus safar. Ya, ini hampir sunnah yang hampir dilupakan oleh kaum muslimin, ya, dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi intinya Nabi SAW mengirim rombongan berangkat dan Nabi tunjuk amir mereka, pimpinan mereka dalam perjalanan tersebut. Yang biasanya amir inilah yang akan mengimami salat berjamaah tatkala mereka salat. Dan pimpinan rombongan yang ditunjuk oleh Nabi SAW ini setiap kali mengerjakan salat. Setelah surat Al-Fatihah, ya, setelah baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka sebelum dia membaca surat apapun, pasti dia awali dengan surat Al-Ikhlas. Contoh dia akan membaca misalnya surat An-Naba, mungkin sholat subuh butuh suratnya panjang, maka beliau membaca terlebih dahulu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Begitu seterusnya, setiap kali akan membaca surat apapun setelah Al-Fatihah, beliau ini tidak lupa membaca surat Al-Ikhlas dulu. Jadi sebagai muqaddimah, pendahuluan. Maka anggota safarnya protes kepada pimpinan. Kenapa harus seperti itu? Setiap kali membaca surat apapun setelah Fatihah, Al-Ikhlas dulu itu tidak ketinggalan. Ya. Diprotes. Mereka ingin gantilah, jangan surat itu saja. Maka sang pimpinan mengatakan, ya, ini cara aku sholat seperti ini. Ya, begini yang aku lakukan. Ya, kalau seandainya kalian tidak terima, pilih saja atau tunjuk saja pimpinan safar selain aku. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin karena memang orangnya Masya Allah. Jadi mereka tetap mempertahankan dia sebagai pimpinan dalam rombongan tersebut. Sampai akhirnya sampailah mereka ke kota Madinah dan hal ini disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil sahabat ini. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak mengikuti saran daripada teman-temanmu? Maka apa katanya? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini kita lanjutkan. Sahabat ini mengatakan, aku mencintainya Allah. Ya Rasulullah, aku menyukai surat ini. Li'annaha sifatur Rahman. Karena surat ini berbicara tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Allahu akbar. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menjadikan kau masuk ke dalam surga. Apakah sahabat ini tidak mencintai surat Al-Baqarah? Apakah sahabat ini tidak mencintai surat Ali Imran? Dia cintai semua ayat, dia cintai semua surat dalam Al-Quran. Karena ini kewajiban seorang muslim. Ini semua adalah firman Allah. Tapi ada sesuatu yang mungkin lebih menurutnya. Sehingga ia lebih mengutamakan surat ini. Sering dia ulang-ulang, sering dia baca, sering dia basahi lisannya dengannya. Karena ada sesuatu yang lebih menurutnya. Tapi mungkin yang lain tidak seperti itu. Dia mungkin merasa lebih dengan surat tertentu. Ini tabi'i, artinya hal yang wajar. Maka dalam pembahasan doa seperti ini, kadangkala kita melihat sebuah doa dan membaca sebuah doa, tatkala kita membacanya tidak ada niat untuk menangis, dengan sendirinya kita menangis. Ada doa yang istimewa, ya mungkin di awal kita belajar dulu, yang menjadikan hidayah itu sampai ke hati kita adalah doa itu. Sehingga tatkala kita membaca doa itu kita senang mengulang-ulangnya. Dan setiap kali kita membaca kita tidak bisa menahan air mata kita. Tapi bukan berarti tidak berdoa dengan doa yang lain. Sama seperti sahabat ini. Dia lebih condong kepada surat, bukan berarti beliau tidak membaca surat yang lain atau ayat yang lain. Jadi jangan sampai senang dengan membaca doa wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, yang cukup agak panjang doanya.
Ini saja yang kita minta dan tak pernah berdoa dengan doa yang lain. Ini tidak bagus ya. Mungkin ini yang terbanyak, silahkan. Tapi nawwi' kata para ulama. Artinya berdoalah dengan bermacam-macam doa yang diajarkan oleh Nabi, sekalipun mungkin doa ini adalah doa yang terbanyak yang kau ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.